Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ro. Saya dari jurusan Tadis Matematika semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas A. Di sini saya akan membuat video tutorial pembuatan alat peraga bangun ruang tabung untuk memenuhi tugas mandiri yang diberikan oleh Ibu Nurma Izzati selaku dosen pengampu mata kuliah geometri ruang. Selain itu, saya juga akan menjelaskan apa itu tabung, unsur-unsur tabung, ciri-ciri tabung, serta penerapannya dalam pembelajaran matematika. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bangun ruang sebuah tabung. Buat dua buah lingkaran sebagai alas dari tabung dan sebagai penutup tabung. Nah, kita buat polanya dulu mengikuti pola tabungnya. Kemudian setelah sudah dibuat, lalu kita gunting mengikuti pola yang telah kita buat. Tabung itu tidak memiliki titik sudut, tetapi tabung itu memiliki dua buah rusuk, yaitu rusuk yang mengelilingi alas dan rusuk yang mengelilingi atas tabung, yaitu tutup tabung. Kemudian setelah dibuat dua buah lingkaran, yaitu nantinya akan sebagai alas tabung dan tutup tabung. Nah, ketika ditempel nanti itu akan menjadi sebuah tabung. Tabung itu tidak boleh bolong ya, jadi harus mempunyai alas dan tutup tabung serta selimut tabung. Kemudian itu kita kasih lem agar dapat merekat ke bagian paralonnya, kita tempelkan. Kemudian setelah ditempelkan itu nanti akan menjadi sebuah tabung. Nah, tabung itu memiliki 3 bidang sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup tabung, dan selimut tabung yang mengelilingi dua buah lingkaran tersebut. Selanjutnya saya akan membuat jaring-jaring dari tabung. Nah, sebelum itu kita harus membuat pola lingkaran, dua buah lingkaran dan satu persegi panjang. Nah, untuk mengguntingnya itu jangan sampai terputus ya, karena inti dari jaring-jaring itu tidak terputus, mereka itu saling menyambung dan tidak saling menimpa. Jadi nggak boleh putus dan nggak boleh saling menimpa. Jadi mereka itu harus saling menyambung dan tidak menimpa satu sama lainnya. Kemudian setelah digunting, disesuaikan dengan pola yang tadi saya sudah buat, nanti itu akan menjadi sebuah jaring-jaring dari bangun ruang tabung. Kemudian di sini saya membuat sebuah tulisan ya, menggunakan kertas origami, yaitu ada volume, luas selimut, dan luas permukaan dari sebuah bangun ruang tabung. Nah, volume dari tabung itu rumusnya VR² dikali T, dan luas selimut dari tabung itu rumusnya 2VRT, dan luas permukaan itu rumusnya 2VR R plus T. Kemudian di sini saya mewarnai bangun ruang tabungnya dengan warna hitam menggunakan pilot. Baik, di sini saya sudah ada alat peraga bangun ruang dimensi 3, yaitu tabung. Nah, tabung merupakan sebuah bangun ruang dimensi 3 yang dibentuk oleh dua buah lingkaran, atas dan bawah. Nah, bawah ini disebut dengan alas dan atas ini disebut dengan penutup tabung. Dan ukurannya itu sama serta saling sejajar. Dan sebuah persegi panjang, yang mana persegi panjang ini mengelilingi dua buah lingkaran tersebut. Kemudian unsur-unsur dari tabung itu memiliki dua sisi, sisi alas dan sisi atas penutup. Nah, ini itu sisi alas dan sisi penutup ini ukurannya sama serta saling sejajar. Bisa dilihat kan, dia itu sejajar. Kemudian jarak dari alas ke atas penutup tabung itu disebut dengan tinggi. Nah, tinggi ini itu disebut dengan selimut tabung. Nah, selimut tabung itu yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini tuh mengelilingi dua buah lingkaran ini. Nah, makanya ini tuh disebut dengan tabung, bangun ruang tabung. Nah, bangun ruang tabung itu bentuknya seperti ini ya. Dia itu ada penutupnya, ada alasnya, dan ada selimutnya.
Kemudian saya juga memiliki ini namanya jaring-jaring tabung. Nah, inti dari jaring-jaring itu saling menyambung, tidak saling menimpa. Dia itu makanya tidak terputus. Nah, jaring-jaring itu intinya tidak terputus dan tidak saling menimpa. Jadi dia tuh saling sambung menyambung. Nah, ini adalah jaring-jaring dari tabung. Jadi ketika dilipat, ini dilipat nih ya, ketika dilipat terus ini ditutup. Nah, ini akan menjadi sebuah bangun ruang tabung. Ini yang dinamakan jaring-jaring tabung. Nah, jaring-jaring tabung bentuknya seperti ini ya. Bisa dilihat ya, ini memiliki 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Nah, teman-teman, untuk mencari sebuah volume dari sebuah tabung, ini rumusnya itu V R kuadrat dikali T. Nah, dengan R ini, R itu adalah jari-jari sebuah tabung. Nah, tabung itu kan memiliki 2 buah lingkaran. Nah, lingkaran itu memiliki diameter. Nah, diameter dari sebuah tabung itu sama seperti R kuadrat. Nah, untuk mencari jari-jarinya aja itu rumusnya setengah dari diameternya. Nah, untuk V itu memiliki 2 kemungkinan, yaitu 22/7 atau 3,14. Jadi ketika yang diketahuinya itu memiliki kelipatan 7, yaitu seperti 7, 49 dan seterusnya, itu bisa menggunakan V yang 22/7. Tetapi ketika yang diketahuinya itu tidak berkelipatan 7, maka bisa menggunakan V yang 3,14. Ini untuk mencari volume dari sebuah tabung, benda tabung. Volumenya V R kuadrat dikali T. Kemudian untuk mencari luas selimut. Nah, luas selimut ini kan yaitu persegi panjang. Selimut dari tabung itu bentuknya persegi panjang, maka luasnya itu 2 VR T. Tadi sama dengan keterangan V itu memiliki 2 kemungkinan, 22/7 atau 3,14, dan R ini adalah jari-jari, kemudian T ini adalah tinggi. Kemudian untuk mencari luas permukaan dari sebuah tabung, yaitu rumusnya 2V R plus T. Dengan keterangan sama, V 22/7 atau 3,14 dan R adalah jari-jari, T adalah tinggi dari tabung. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh dari tabung, yaitu untuk mencari volume, luas selimut, dan luas permukaan. Nah, di sini sudah diketahui R sama dengan 7 cm, tinggi sama dengan 10 cm. Tentukan volume, luas selimut, serta luas permukaan dari benda tabung. Kita cari yang volume dulu ya. Volume itu kan tadi rumusnya V R kuadrat dikali T. Tadi karena di sini R-nya itu berkelipatan 7, jadi kita menggunakan V yang 22/7. 22/7 dikali 7 pangkat 2 dikali T-nya ini 10. Sama dengan 22/7 dikali 7 pangkat 2 adalah 49 dikali 10. Nah, ini bisa kita bagi nih. 49 dibagi 7, 7. Nah, jadi 22 dikali 7 dikali 10 sama dengan 1540 cm kubik. Ingat, kalau volume itu satuannya kubik. Nah, kemudian untuk mencari luas selimut, tadi luas selimut itu kan rumusnya 2 VRT, 2 VR RT 2. Karena tadi jari-jarinya berkelipatan 7, maka kita pakai yang 22/7 nya dikali 7, R-nya 7 dikali tingginya 10. Nah, ini kita bisa bagi nih, 7 bagi 7 1, jadi sisanya 2 dikali 22 dikali 1 dikali 10. Hasilnya itu adalah 440
cm. Nah, ini luas selimut dari sebuah tabung, itu rumusnya 2 VRT. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan luas permukaan tabung, mencari luas permukaan tabung. Nah, luas permukaan tabung itu rumusnya LP sama dengan 2 VR R plus T. 2 pakai yang 22/7, tadi R-nya itu 7, kemudian R-nya 7 ditambah tingginya 10 sama dengan, ini bisa kita bagi, jadinya ini 44 dikali 7 tambah 10 17, sehingga 44 dikali 17 adalah 748 cm persegi. Ingat, satuan dari luas permukaan itu persegi ya. Bedanya kalau volume itu satuannya kubik pangkat 3, kalau luas permukaan itu satuannya persegi, yaitu pangkat 2. Selesai. Tujuan dan manfaat dari penerapan alat peraga bangun ruang tabung agar peserta didik dapat mengetahuinya secara langsung, dapat mudah memahami dan melihatnya secara jelas, bentuk dari tabung itu seperti apa, unsur-unsur tabung apa aja, hal-hal apa saja yang ada dalam tabung, mengetahui volume, luas permukaan, luas selimut dari sebuah bangun ruang tabung. Kemudian selain itu juga agar dapat menjadikan sebuah pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih efektif, lebih berinovasi, kemudian juga agar dapat memahami sebuah konsep dari tabung itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.